Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Seperti biasa, ya. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, saya panggil dulu satu orang, ya, untuk naik ke atas untuk pimpin doa untuk teman-temannya, ya. Silakan, yang saya sebutkan silakan naik. Mika, silakan Mika. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Iya. Terima kasih Mika, ya, karena sudah pimpin doa tadi untuk teman-temannya. Ya, sekarang saya mau tanya, apa kabar semuanya? Baik, ya. Apakah hari ini hadir semua? Oke, baik, bagus ya kalau hadir semua. Alhamdulillah. Sekarang lagi saya mau tanya, siapa yang sudah sarapan pagi ini? Nah, iya, berarti semua sudah sarapan, ya? Bagaimana? Patir sudah sarapan, Patir? Sudah makan nasi goreng? Sudah, iya. Kalau badannya kita lihat, Patir pasti sudah sarapan kalau pagi, ya? Oke. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, ya. Ya, jadi kita berdiri dulu semua untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Berdiri dulu semua, nak. Ya. Ya, jadi lagunya Garuda Pancasila, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila, ya. Baik, sekarang selanjutnya sebelum kita memulai hari ini, untuk merefleksikan dulu, ya, supaya kita lebih semangat. Satu orang naik ke atas, kita ice breaking dulu, ya. Silakan naik yang sudah, yang Dilah sini, Dilah, ya, silakan Dilah pimpin dulu temannya untuk melakukan ice breaking, ya, supaya kita semangat pagi ini. Oke, silakan Dilah. Tepuk anak Indonesia hebat. Diri semua. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat.
Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, terima kasih Dilla. Silakan duduk ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Dilla. Silakan duduk semua ya. Ya, baik. Bagaimana perasaannya? Sudah rileks? Nah, sekarang kasih tegap badannya. Tarik napasnya yang ketiga kali langsung berteriak "hah", ya. Oke? Silakan tarik napasnya. Tarik. Tarik. Buang. Tarik lagi satu kali. Tarik. Buang. Yang terakhir berteriak ya. Tarik. Buang. Oke. Ya baik. Tadi kita sudah melakukan ice breaking ya. Nah, sekarang selanjutnya sebelum saya memulai, saya akan melakukan dulu yang namanya kesepakatan kelas ya. Ya, jadi kesepakatan kelas ini saya ingin bertanya ya, apa yang harus dilakukan ketika ya guru sedang menjelaskan? Apa? Mendengarkan. Ya. Kemudian selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketika guru bertanya? Menjawab. Kemudian, apa yang harus kalian lakukan ketika ada teman atau kalian ini lagi sedang berdiskusi? Memberi pendapat kepada teman ya. Kemudian yang terakhir, apa yang harus dilakukan ketika ada temannya kalian yang melakukan presentase? Menyimak ya. Jadi itu tadi beberapa kesepakatan kelas ya yang harus kita ikuti bersama. Nah, sekarang saya mau tanya ya. Saya mau tanya lagi. Berapa jumlah siswa atau yang hadir pada hari ini, berapa jumlahnya kalian semua? 16 ya. Berapa jumlah laki-laki? Berapa jumlah perempuannya ya? Coba satu orang jawab. Rizky, angkat ya, berdiri Rizky. Berapa jumlah laki-lakinya Rizky? 6. Iya. Perempuannya berapa? 10. Iya, beri tepuk tangan untuk Rizky. Tadi Rizky sudah menyebutkan ya, jumlah laki-laki sekian, perempuannya sekian. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana caranya kalian mengetahui jumlah laki-laki dan jumlah perempuannya? Apa? Melihat dan menghitung. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, sekarang saya ya akan memutarkan ya sebuah video ya. Nah, kita nonton bersama videonya ya. Jadi saya akan memutarkan, silakan perhatiannya ke atas semua ya. Oh baik, sebelum kita menonton video, saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sebentar kita nonton video ya. Jadi saya akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, jadi coba perhatikan di atas ini. Ya, hari ini ya tujuan pembelajaran kita adalah membaca, mengumpulkan dan menyajikan data menggunakan piktogram. Ya, jadi kita hari ini belajar tentang data. Ya, jadi yang pertama itu melalui kegiatan menyimak video dan PowerPoint, peserta didik dapat menentukan data dengan benar. Itu yang pertama, ya. Namun sebelumnya saya persilakan dulu untuk bukunya semua disimpan dulu semua. Naikkan bukunya di atas meja. Ya, semua naikkan dulu bukunya di atas meja sambil
Sebentar saya jelaskan ya. Oke, baik, sudah ya, sudah. Nah, selanjutnya nomor yang kedua ya. Yang kedua, melalui kegiatan mengerjakan LKPD. Ya, jadi kalau Mas Adian tidak paham LKPD, LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik ya. Secara berkelompok ya, peserta didik dapat memproyeksikan data ke dalam piktogram dengan tepat. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila atau gotong royong dan bernalar kritis dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan presentase, peserta didik dapat menunjukkan hasil diskusinya dengan tepat. Nah, ini selanjutnya ya, bisa dilihat ya. Nah, sekarang lihat istilah yang harus dipahami. Yang pertama, mengumpulkan data. Bagaimana kita mencatat informasi dari pengamatan, wawancara atau survei ya. Kemudian yang kedua, mengolah data. Mengolah data ini bagaimana kita mengorganisasi data ke dalam tabel atau grafik. Kemudian yang ketiga, menyajikan data, membuat diagram atau tabel agar data mudah dipahami. Kemudian yang keempat, menganalisis data. Menganalisis data, menarik kesimpulan dari data yang disajikan. Iya. Baik, untuk lebih jelasnya saya putarkan dulu video, kita nonton ya, silakan dinonton videonya. Ya, pandangannya semua ke depan ya, kita lihat videonya sama-sama. Penyajian dan pengolahan data. Perhatikan videonya. Siswa kelas 5 sedang mengunjungi kebun binatang. Mereka diminta untuk mencatat apa saja hewan yang ada di kebun binatang dan berapa jumlah masing-masing hewan. Apa yang dicatat oleh para siswa disebut dengan data. Apa itu data? Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data dapat berupa keadaan, gambar, suara, kata, angka, atau simbol lainnya. Bagaimana cara siswa mengumpulkan data? Para siswa melakukan dua metode pengumpulan data. Metode pertama adalah pencatatan langsung, yaitu siswa mengamati sendiri dan mencatat jenis hewannya. Metode kedua adalah bertanya langsung atau wawancara, yaitu siswa bertanya kepada pengurus berapa jumlah masing-masing hewan. Metode pengumpulan data lainnya adalah tes. Contohnya, guru mengadakan tes untuk mengumpulkan data nilai siswa. Ada juga metode isian singkat. Contohnya mengisi formulir pendaftaran, angket, atau kuesioner. Agar sebuah data lebih mudah dipahami, data bisa disajikan dalam berbagai bentuk. Yuk kita bahas satu persatu. Bentuk daftar terdiri dari beberapa kolom dan baris. Dari 20 data nilai ulangan berikut, kita dapat membaginya menjadi 5 kolom dan 4 baris. Ini didapat dari 5 kali 4 sama dengan 20. Data kemudian dimasukkan ke dalam daftar secara berurutan, mulai dari nilai yang terendah sampai yang tertinggi. Dimulai dari 60, 65, 65, 70, dan seterusnya, sampai semua nilai masuk ke dalam daftar. Berapa nilai terendah? 60. Berapa nilai tertinggi? 90. Data nilai ulangan juga dapat disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Tabel frekuensi terdiri dari nomor, nilai ulangan, dan banyaknya siswa atau frekuensi. Nilai 60 ada 1, maka ditulis frekuensinya 1. Nilai 65 ada 1, 2, maka ditulis frekuensinya 2. Begitu seterusnya sampai nilai 90. Di baris paling akhir, tulis jumlah frekuensinya yaitu 20. Berapa siswa yang nilainya di bawah 75? 1,
1 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 7 siswa. Berapa siswa yang mendapatkan nilai paling tinggi? Jawabannya 2 siswa. Bentuk penyajian data lainnya adalah diagram gambar atau piktogram. Sesuai data berikut, tahun 2018 jumlah burung ada 50 ekor. Maka dibuat 5 gambar burung seperti ini, yang setiap gambar mewakili 10 ekor. Tahun 2020 ada 65 ekor. Maka dibuat 6 gambar yang mewakili 10 ekor dan 1 gambar yang mewakili 5 ekor. Begitu seterusnya sampai tahun 2022. Data berikut ini juga dapat dibuat menjadi diagram. Iya, tadi sudah nonton videonya tuh, sudah tak? Nah, jelas videonya, jelas. Oke, karena videonya tadi kan jelas ya. Nah, sekarang saya mau berikan pertanyaan dari hasil video tadi ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kalian temukan dalam video tersebut yang kalian tonton tadi? Iya, berdiri. Mika. Cara menyajikan data. Cara menyajikan Iya, beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Mika. Nah, kemudian selanjutnya ya, dari nonton video tadi ya, bagaimana cara mengumpulkan data tersebut? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Oke, Dilla, silakan Dilla. Melihat dan mengamati. Melihat dan mengamati, ya, beri aplaus. Pertanyaan terakhir dari video tersebut. Apa itu piktogram? Pak, Oke. data dalam bentuk gambar atau simbol. Naila, menyajikan data dalam bentuk gambar atau simbol. Beri tepuk tangan dulu. Oke. Ya, baik. Nah, tadi jawabannya sudah dijawab semua ya. Bagus-bagus ya jawabannya. Nah, baik. Sekarang ini kan saya sudah bagi kelompoknya ya. Dari hasil pengamatan tadi videonya, saya sudah bagi kelompoknya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lagi ya isi dari materi ya yang akan kita pelajari hari ini. Tahun 2018 ada 50 ekor. Nah, silakan perhatikan di atas ya. Jadi saya jelaskan, silakan diperhatikan ya. Nah, ini adalah cara mengumpulkan data sesuai dengan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu, apa itu data? Pengertiannya dulu yang harus kita tahu ya. Jadi data itu adalah informasi atau fakta yang dicatat menggunakan angka, kata atau gambar. Nah, itu. Kemudian langkah-langkah atau cara mengumpulkan data. Yang pertama, tentukan dulu informasi yang ingin kita cari ya. Kemudian yang kedua, catat setiap hasil pengamatan dengan hati-hati. Kemudian yang ketiga, gunakan tabel atau simbol untuk mencatat data. Ya, baik. Oke, selanjutnya macam-macam data berdasarkan sifatnya. Ya, bisa dilihat ya. Jadi macam-macam data, yang pertama data kualitatif ya, yaitu data yang berupa kategori atau deskripsi. Kemudian data kuantitatif, data yang berupa angka atau bilangan ya. Oke. Nah, ini cara ayo belajar mengumpulkan data ya. Baik, bisa dilihat ya. Ya, jadi di sini ayo bantu Dewi mencatat hasil penjualan donat selama 3 hari. Ya, data penjualannya seperti yang kita lihat ya. Data penjualan donat sebagai berikut. Hari Senin 5 donat rasa coklat ya. Pandangannya semua ke depan. Pandangannya ke depan semua. Pandangannya ke depan ya. Saya ulangi, hari Senin 5 donat rasa coklat ya. 3 rasa stroberi, enggak usah balik-balik kiri kanan ya. 4 rasa kacang. Kemudian hari Selasa 6 donat rasa coklat.
4 rasa stroberi, 2 rasa kacang. Hari Rabu 7 donat rasa coklat, 5 rasa stroberi, 3 rasa kacang, ya. Nah, ini adalah tabelnya ya, tabel hasil penjualannya. Ini ada harinya ya, hari Senin, Selasa, Rabu, dan totalnya. Jadi hari Senin coklat berapa yang terjual? 5 ya. Stroberi berapa yang terjual? 3. Kacang berapa? 4. Hari Selasa 6, 4, 2 ya. Coklat 6, stroberi 4, kacang 2. Hari Rabu coklat 7, stroberi 5, kacang 3. Nah, totalnya jika dijumlahkan Senin, Selasa, dan Rabu, maka penjualan coklat itu adalah 18 ya. Sedangkan stroberi jika digabungkan mulai 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, penjualannya dia 12. Kemudian kacang jika digabung dalam 3 hari itu, maka penjualan adalah 9. Paham sampai sini? Iya. Oke, baik. Selanjutnya, nah, mengenal piktogram. Apa itu piktogram? Tadi kan saya sudah tanyakan ya, apa itu piktogram. Tadi sudah dijawab oleh teman kita Naila ya. Jadi piktogram adalah penyajian data dengan gambar atau simbol, di mana setiap gambar mewakili jumlah tertentu ya. Nah, kemudian langkah-langkah membuat piktogram. Tentukan simbol yang akan digunakan. Yang pertama. Yang kedua, pastikan setiap simbol memiliki nilai tetap. Misalnya satu simbol 4W misalnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, gunakan gambar untuk menyusun piktogram berdasarkan data. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya piktogram penjualan donat. Nah, ini ya. Coklat ada berapa coklat? 6. Nah, 6 ya. Kemudian stroberi ada berapa? 4. Nah, kacang ada 3. Ini adalah simbol donat ya, atau kotak dari piktogram sesuai jumlah penjualan setiap rasa donat ya. Jadi itu ada 3 rasa, coklat, stroberi, dan kacang ya. Nah, apa kira-kira manfaat dari piktogram? Pasti bertanya, apa gunanya itu piktogram ya. Jadi piktogram itu manfaatnya yaitu data lebih menarik dan mudah dipahami ya. Jadi itu gunanya ya. Kemudian membantu melihat perbandingan dengan cepat. Nah, jadi gunanya itu piktogram untuk membantu membedakan ya perbandingan dengan cepat. Sudah sampai sini paham ya? Paham. Oke. Sekarang saya akan bagikan ya kelompok ya. Ini kan sudah bagus posisi duduknya ya, 4 tempat. Jadi ada 4, langsung saja saya bagi 4 kelompok ya. Nah, sekarang karena sudah dibagi kelompoknya, maka saya akan bagikan yang sudah dibahas tadi, LKPD ya. Nah, LKPD-nya modelnya seperti ini ya. Jadi LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Nah, silakan dibagi ya. Nah, jadi ini saya bagikan ya LKPD-nya. Oh, bukan ini LKPD ini. Sini. Bukan itu. Ini. Ya, saya salah bagi ya. Jadi karena 4 kelompok ya, maka LKPD-nya ada 4 ya. Nah.
Jadi coba ya, jadi saya sudah bagikan LKPD-nya ya. Ada kelompok, saya tunjuk kelompoknya, kelompok 1 ya, kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Sudah lihat LKPD-nya ya? Silakan dilihat sambil saya jelaskan ya. Jadi coba perhatikan di LKPD-nya ya. Jadi membaca, mengumpulkan dan menyajikan data menggunakan piktogram ya. Yang pertama kelompok, tulis nama kelompoknya ya. Setelah tulis nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya ya, nama anggotanya, kemudian ini alat dan bahan. Yang pertama alat tulisnya LKPD, gunting dan lem ya. Karena di sini saya sudah siapkan memang ya, saya sudah siapkan memang gunting dan lemnya. Kemudian ini petunjuknya, petunjuk kerjanya. Nah, berkumpullah dengan teman kelompokmu. Ini sudah ya, gunting dan lem gambar dadu berbentuk dadu ya. Kemudian gunakan dadu itu untuk mengumpulkan data ya. Makan khas Nusantara ya. Di sini kan tadi kita berbicara tentang kue. Sekarang sebentar saya bagikan tentang makanan ya. Bisa dilihat ya, bisa ya. Oke. Ini contoh gambarnya ini. Ada di situ di lembar LKPD-nya. Silakan dilihat ya. Jadi di lembar LKPD-nya nanti itu ya, di situ nanti kalian gunting ya. Ini saya kasih contoh ya. Coba. Jadi ini nanti di sini mulai ada dari papeda. Jadi bukan lagi kita berbicara masalah kue ya. Ini makanan ya. Papeda, kemudian pempek, kemudian sate lilit, kemudian bakpia. Setelah itu di bawahnya lagi ada soto, kemudian getuk goreng. Masih ada lagi satu di bawah. Oh, enggak ada mie, getuk goreng ya. Jadi itu makanannya. Nah, bagaimana caranya supaya nanti itu yang saya bagikan itu LKPD-nya ya, itu nanti digunting, maka dia akan membentuk seperti ini. Makanya sebentar saya bagikan lem dan gunting ya. Saya bagikan memang lem dan guntingnya. Sambil saya jelaskan ya. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 ya, ini ya. Kemudian kelompok 2 lem, gunting ya. Kemudian kelompok 4 ya, 3 dulu ya. Kelompok 3 guntingnya. Spesial dia kelompok 3 gunting biru. Kelompok 4. Nah, saya sudah bagikan ya gunting dan lemnya. Baik, sekarang semua coba perhatian dulu semua. Perhatian. Di sini ya. Ini. Bagaimana caranya nanti itu akan membentuk sebuah dadu seperti ini. Ya. Membentuk sebuah dadu. Caranya ini nanti digunting ini pinggirannya ini ya. Digunting ini pinggirannya. Setelah digunting kemudian dilipat. Dilipat ini sini. Dilipat ya. Setelah dilipat yang ini apa ini fungsinya ini Pak Guru? Fungsinya ini adalah nanti dilem di sini. Ya, nanti dilem. Setelah itu akan membentuk seperti ini. Ya? Paham ya? Oke. Sudah jelas tadi? Sudah? Oke. Sebelumnya kita ice breaking lagi supaya tidak loyo. Ya, silakan berdiri semua. Berdiri semua. Kita sebelum mengerjakan tugas yang saya berikan, kita ice breaking dulu. Ya, silakan. Satu orang saya panggil lagi ke depan untuk pimpin temannya melakukan ice breaking. Siapa? Mika. Ya. Beri aplaus dulu untuk Mika karena sudah berani naik ya. Ya.
Kita lakukan dulu ice breaking. Apa gunanya ice breaking ya? Supaya kita rileks, jangan terlalu tegang ya. Oke. Tepuk semangat. Dan. Dun dun dun. Dun dun dun. Dan. Dun dun dun. Dun dun dun. Son. Aha aha. Ma. Aha aha. Nat. Aha aha. Semangat. Iya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Mika. Iya. Oke, selanjutnya silakan dikerja per kelompok ya. Silakan dikerja. Penjelasannya tadi saya sudah jelaskan ya. Bagaimana caranya? Ya itu dibuka saja nanti. Ya, dibuka, baru digunting nanti ya. Pinggirannya ini digunting, baru ini dilem nanti pinggirnya, maka jadi akan seperti ini ya. Ya. Oke? Paham? Iya, digunting ya. Digunting pinggirannya ya. Oke. Sudah jelas? Kelompok 3 bagaimana? Nanti digunting ini pinggirannya ya. Nanti dilem ini, maka jadi seperti ini ya. Kelompok 4. Oke. Per kelompok saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan ya. Nah, silakan dikerja. Kalau ada yang tidak paham silakan bertanya. Ingat guntingnya gunting bagus-bagus ya. Jangan gunting yang hijau-hijaunya itu. Ya, setelah digunting nanti maka setelah digunting baru dilipat, maka akan jadi seperti ini ya. Nah. Iya, enggak apa-apa, dibuka saja. Ini saja pinggirannya dah. Buka saja. Dia dibuka saja, dibuka saja. Baru nanti dilem dah. Ingat, jangan gunting yang pinggir-pinggir hijaunya ya. Ya, karena namanya ini adalah kerja kelompok ya, maka harus bekerja kasih nyaring, harus bekerja harus bekerja sama, karena namanya tugas kelompok bukan tugas per orang ya. Ya, kalau yang namanya tugas kelompok berarti harus bekerja sama ya. Ya, jadi ingat itu waktunya saya kasih 20 menit. Nah, jadi supaya lebih mudah ya, ada yang menggunting ya, ada yang jawab soalnya supaya lebih cepat. Nah, begitu semua per kelompoknya supaya lebih cepat ya. Nah, dibagi kerjanya, dibagi tugasnya, dibagi ya. Ada yang menggunting ya, kemudian ada yang menjawab soalnya supaya lebih cepat ya. Nah.
Bekerja sama ya supaya pekerjaannya cepat selesai ya. Ya, jadi nanti sebentar dia itu setelah dibentuk, digunting, dilem, maka dia akan membentuk sebuah dadu. Nah, iya. Nah, silakan dibikin dulu, dibuat dulu dadunya. Ya, nanti sebentar saya jelaskan ya kembali. Jangan lupa dilem ya. Ada yang menjawab, ada yang menggunting ya. Nah itu, nanti ini modelnya seperti ini ya. Makanan tradisional ada papeda, sate lilit, bakpia, pempek, getuk goreng ya. Nanti dibuat seperti ini ya, dadu. Dibuat seperti dadu. Kemudian sudah. Nah, nanti ya setelah sambil dikerja ya saya jelaskan ya. Nanti sebentar setelah dibentuk sebuah dadu seperti ini, kalian lakukan lemparan ya, percobaan lemparan sebanyak 20 kali. Nah, dilempar seperti ini ya, dilempar seperti ini sebanyak 20 kali. Misalkan lemparan pertama 1, apa yang muncul? Setelah itu tulis di sini ya. Nah, tulis di sini. Nah, ditulis, misalkan dilempar ya, misalkan dilempar, yang muncul papeda, percobaan 1, tulis di sini 1, ya. Nah, ditulis 1. Kemudian lemparan kedua, misalkan papeda lagi yang muncul, tulis lagi 1. Jadi dia modelnya angkanya jaring-jaring ya. Nah, bukan angka 1, 2, 3, 4. Nah, jadi coba dilempar, misalkan dilempar 20, saya kasih 20 kali percobaan ya. 20 kali percobaan dilempar, misalkan yang muncul papeda. Tulis di sini 1, papeda. Kemudian lemparan kedua papeda lagi. Tulis lagi sini. Lemparan ketiga papeda lagi, tulis lagi tak. Lemparan keempat papeda lagi, tulis lagi pak. Lemparan kelima papeda terus garis. Ya, bukan angka 1, 2, 3. Ya, tetapi dia bentuk jaring. Ingat, lemparannya selama 20. Berapa kali percobaan? 20. Jadi bukan 21 ya. Bukan 21 kali. Oke? Percobaannya ingat, bukan 20 ya. Bukan 21. Jangan kasih lebih. Pas 20. Coba sambil mengerjakan, coba perhatikan di sini ya. Misalkan, coba perhatikan semua dulu di sini. Ya, papeda misalkan lemparan pertama, tulis 1. Lemparan kedua papeda lagi, tulis lagi. Lemparan ketiga papeda lagi. Keempat papeda, kelima masih papeda, tulis. Baru sama dengan 5. Ini berapa kali percobaan Mikal begini? 5. Misalkan percobaan ke-6. Apa ini? Ini. Misalkan lemparan ke-6, sate lilit. Lemparan ke-7 sate lilit. Lemparan ke-8 sate lilit. Tulis 3.
Nah, berarti berapa nih jumlahnya? 8. Nah, berarti masih ada 12 kali percobaan. Nah, misalkan di sini 3, 4 ya. Nah, 8. 12 berarti masih ada 8 kali ya. Tergantung di mana tempatnya lagi itu 8. Apakah di getuk goreng atau di soto ya. Nah. Ya, waktunya tersisa 10 menit lagi. Ya, pekerjaannya dipercepat. Cepat-cepat, tinggal 10 menit lagi nak. Nah, dilem cepat ya, bagi ya. Ya, waktunya tinggal 10 menit lagi. Jadi pekerjaannya ya, usah, itu saja dulu. Nah, dilem cepat itu, dilem ya, karena waktunya tinggal 10 menit ya. Nah, ini kelompok 1 cepat ini. Nah, iya. Sama dengan kalau misalnya kita melot arisan, sampai jatuh namanya, ini dibuang, dilempar. Nah, apa yang muncul, dadu apa yang muncul ya, itu lagi ditulis. Nah, 20 kali percobaan. Ini ada gambar gunting ini. Nah, ini digunting ini. Digunting. Digunting. Nah, Dina sudah minta? Sudah? Lempar mi berapa kali? 20 kali percobaan lemparan. Satu orang yang menulis supaya cepat nak. Nah, ini. Satu orang yang menulis di sini. Gunting mi dulu. Nah, tulis berapa apa coba kau buang coba. Ya, papeda tulis 1. Papeda toh. Masih besar-besar. Pak, Ya. selesai. Ya, sebentar sambil tunggu temannya ya. Cepat kau melempar nak. Nah, ini lagi digunting ya di belakang. Saya pergi ke keluar. Ya, gunting ini. Gunting. Ini buat bekas kan. Nah, itu. Coba perhatikan di sini dulu di atas. Nah, ini. Nah, ini bakpianya digunting ya. Nah, digunting. Digunting satu-satu ini ya. Nah, digunting satu-satu ini. Digunting. Nah, setelah digunting satu-satu, di bawahnya di LKPD-nya itu ada piktogram penjualan bapia Ibu Anggi. Nah, ini. Coba lihat di atas. Nah, nanti setelah digunting, nah, itu ditempelkan di sini. Ya, misalkan hari Minggu berapa penjualannya, ya. Nah, kemudian
Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada berapa penjualan bapianya? Oke? Ini tadi yang digunting, ya? Ini. Nah. Pahami Ki Patir? Ini digunting ini bapianya toh satu-satu. Sudah digunting nanti ditempelkan di LKPD-nya ini, begini. Misalkan penjualannya, ya. Nah, ini coba perhatikan itu, ya. Satu bakpia mewakili gambar bakpia. Kalau satu gambar itu berarti mewakili 4 bakpia, ya. Ya. Nah, coba saya jelaskan ulang, ya. Coba lihat sini. Nah, ini gambar apa ini? Bakpia, ya. Nah, kalau satu bakpia maka dia mewakili, kalau satu gambar ini dia mewakili 4. Berarti kalau setengah dipotong ini berapa dia wakili? 4 dibagi 2 berapa? Berapa? Saya mau tanya dulu semua, menghadap sini dulu. Berapa 4 dibagi 2? Berapa? Berapa? 2. Jadi kalau satu maka dia 4. Kalau satu gambar dia 4 bakpianya. Kalau dipotong ini, ya. Nah, coba contoh, misalkan saya gambar sini. Ini anggaplah bapia toh? Nah, bapia. Ini bapianya satu begini, 4 dia. Sama dengan 4. Jadi kalau dipotong ini berarti setengah begini. Sama dengan 2, ya. Ya, iya ditempel. Jadi satu itu satu tempelan sama dengan 4, ya. Jadi kalau 2 berarti 8. Kalau setengah berarti dia 2. Nah, kalau ada lagi setengahnya berarti 4, ya. Ya, jadi kalau pekerjaannya sudah selesai, sebentar saya tunjuk memang per satu kelompok itu yang mewakili 2 orang, ya. Untuk mana kelompok 1? Mana? Nah,
Kelompok 1 yang wakili Naila dengan Sarah. Naila dengan Sarah. Kelompok 2 yang wakili Rizky dengan Fauzi. Ya. Ya, ini nanti ditempel berdasarkan berapa kali dadunya turun. Tahu? Misalkan hari ya. Nah, kelompok 3 yang wakili Fauzi dengan Rizky. Kalau kelompoknya ini, kelompok 4 ini yang wakili Dila dengan ini. Nah, kelompok 2 yang wakili Mika dengan Sakinah. Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Ya. Nah. Nah, ini ada contohnya ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Senin ini kan sudah jelas Hari Senin 40. Hari Selasa 48. Hari Rabu 32. Hari Kamis 28, hari Jumat 30, hari Sabtu 22. Tapi perlu diingat, ya. Coba. Perlu diingat bahwa satu lingkaran full seperti ini, gambar bakpia dia mewakili 4 bakpia. Ya. Berarti kalau misalkan di sini, ya, Senin 40, berapa bakpia yang akan ditempel? Nah, tadi satu bakpia berapa? Fullnya begini. Berapa diwakili? Yang wakil 4. Berarti kalau 40, berapa kau tempel di situ bakpia? 4. Nah. Ya. Coba, mana tadi lembaran? Nah, ini. Mana tadi sebagian? Nah, ini. Ya? Nah, mana lembaran yang Nah, ini. Ini kan hari Senin 40, toh? Kalau satu begini kan 4 diwakili, berarti kalau 40 berarti berarti berapa ini? Hitung coba berapa? Nah, 10. Karena 4 kali 10 adalah 40. Nah, jadi hitung begitu. Hari apa di situ? Tergantung ini hari apa kau lihat sini. Nah, berarti hari Minggu enggak ada. Nah. Begitu juga selanjutnya, begitu juga apa? Seterusnya. Nah, begini lebih cepat sama juga. Nah, sekarang perhatikan coba. Nah, tadi kan di sini 40. Kalau 48 dia berapa? Berarti 40, berarti 10. Tambah lagi 4 berarti ini. Ya, nanti kau hitung ya. Ya. Ini coba perhatikan dulu di atas ini. Nah, itu tadi kan saya sudah jelaskan ya bahwa hari Senin itu 40. Nah, sedangkan satu bakpia dia mewakili 4 bakpianya. Satu gambar maksudnya. Satu gambar 4 bakpia. Berarti kalau 40 dia berapa bakpia yang ditempel? Nah, begitu juga seterusnya. Ya. Nah. Oke. Setelah ditempel, ingat,
Ada lembaran soal di belakangnya, ya. Berapa banyak bapia, ya? Berapa banyak bakpia yang terjual selama 5 menit. Kemudian satu bakpia dibeli Anggi seharga 500.000, dijual 1 juta. Dijual 1.000, ya. Dibelikan 500, dijual 1.000, ya. Tentukan keuntungan yang diperoleh Ibu Anggi dari hasil penjualan kue. Kemudian coba jelaskan apa kelebihan menyajikan data dengan piktogram. Oke. Sekarang waktunya sudah habis, ya. Nah, waktunya sudah habis. Yang sudah saya tunjuk tadi per kelompok, ya. Yang sudah saya tunjuk per kelompok, silakan naik ke atas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke? Sorry ya, tadi bukan 1 juta ya. Ini bakpianya dijual harga 500 rupiah. Nah. Kemudian dijual lagi seharga 1.000. Tentukan keuntungan yang diperoleh Ibu Anggi dari hasil penjualan sudah ya. Oke, karena sudah selesai waktunya habis, saya panggil yang mewakili dulu. Yang pertama adalah ya kelompok 2. Silakan naik kelompok 2. Yang lain perhatikan dulu di atas ini temannya. Rizky, perhatikan di atas dulu semua. Sana nak. Hasil LKPD kelompok 2. Nama anggota Mika Afifa Sakina Zaki. Makanan tradisional banyaknya. Ya, jadi semua perhatikan di sini temannya ya, kelompok 2. Ini yang wakili ya. Silakan dibaca 20 kali percobaan ya. Papeda 3. Iya, papeda 3 kali. Ya, berarti 3 kali dia muncul. Oke, lanjut. Pempek 1 kali. Oke. Sate lilit 4 kali. Oke. Soto 5 kali. Oke, 5 kali. Getuk goreng 3 kali. Oke. Bakpia 4 kali. Oke. Nah, ini temannya kelompok 2 sudah menempelnya ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa 1 ini mewakili 4 bakpia. Berarti kalau 40 dia berarti 10 bakpia. Oke ya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Ya, oke, baik. Selanjutnya lanjut kelompok 3. Langsung kelompok 4. Silakan kelompok 4 ya. Tadi perhatikan kelompok 2 caranya. Nah, silakan baca dulu, baca ini namanya.
Baru. Ini banyaknya. Ini kasih lihat saja sebentar. Ya. Hasil Ya, kasih apa? Perhatikan temannya ini, perhatikan. hasil kerja LKPD kelompok 4. Nama anggota Dila, Asila, Meli, Naim. Dadu makanan tradisional. Ya. Dan inilah hasilnya. Oke. 20 kali percobaan ya. Papeda. Ada Berapa? 7. 7, papeda 7. Oke, lanjut. Pempek 2. 2. Oke. Sate lilit 1. 1. Soto 5. 5, oke. Apa lagi? Kerupuk goreng 4. Ya. 4. Bakpia 1. Bakpia 1. Oke. Silakan dikasih lihat gambarnya saja. Ya. Ya, ini gambar dari kelompok, tempelan gambar dari kelompok 4 ya. Oke, silakan duduk kelompok 4. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Lanjut kelompok 1. Coba. Kelompok 1. Silakan naik kelompok 1 yang saya sebutkan tadi. Siap-siap kelompok 3. Hasil LKPD kelompok 1. Nama kelompok Naila, Zahra, Fauzi, Patir. Makanan tradisional. Ya. Langsung saja baca nak. Berapa kali muncul papeda? 2. Nah, lanjut apa lagi? Pempek 2. 2, oke. Apa lagi tuh? Sate lilit. Sate lilin 6. 6, oke. Soto Soto 5. 5, oke. Getuk goreng, Getuk goreng 3. 3. Bakpia. Bakpia 2. Ya, bakpia 2 ya. Coba tempelan gambarnya. Ini tempelan. Udah lihat ya? Oke, silakan turun duduk untuk kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 3. Silakan dibaca. Langsung baca saja. Papeda berapa kali banyaknya muncul? Papeda 2. Ya, papeda 2. Lanjut. Pempek. Pempek 3. Ya, pempek 3. Oke. Sate lilit 3. Sate lilit 3. Oke. Soto 8. Soto 8. Getuk goreng 2. Getuk goreng 2. Oke. Bakpia 2. Iya, bakpia 2. Oke, mana contoh anunya gambarnya?
Nah, ini. Nah, itu silakan dilihat contoh gambar dari kelompok 4. Kelompok 4 ya. Oke, sudah. Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Iya. Ini, tapi nak. Ya, baik. Saya rasa semua sudah paham. Nah, sekarang saya akan membagikan soal evaluasi ya. Bukan lagi per kelompok, tapi ini per orang ya. Nah, silakan dibagikan temannya. 4 orang. Bagi. Pas. Nih. Ada yang lebih? Hah? Siapa ada yang lebih? Oh, itu. Nah, perhatikan ya. Ini ya, sebelum mengerjakan perhatikan dulu di atas. Ya, coba. Itu tadi saya sudah bagikan ya lembar evaluasi. Ya. Saya kasih waktu 5 menit ya. 5 menit. Namun sebelumnya kita lakukan lagi ice breaking ya. Oke, satu orang lagi wakili ice breakingnya. Iya, Mika, silakan Mika. Ice breakingnya hari ini kita tepuk fokus. Iya. Sebelum mengerjakan, silakan perhatikan temannya di atas. Berdiri semua, berdiri. Kita berdiri dulu semua. Berdiri, kelompok 3 berdiri dulu semua. Sebentar itu, berdiri dulu, sebentar. Berdiri ya. Perhatikan temannya di sini, kita tepuk fokus. Oke. Silakan Mika. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Oke, beri tepuk tangan untuk Mika. Oke, baik. Sekarang silakan dikerja itu evaluasi kerjanya. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan dikerja. Saya kasih waktu 5 menit dikumpul ya. Nah, 5 menit waktu saya kasih dikumpul. Ya, saya kasih waktu 5 menit baru dikumpul ya. Nah, waktunya sudah berjalan 1 menit waktunya, masih ada 4 menit. Tiga menit lagi. Sudah, Pak. Ya, kumpul. Waktunya habis. Ya, silakan dikumpul. Kumpul. Kumpul. Coba kumpul sini. Ya. Kelompok 1 kumpul. Iya, sudah habis waktunya ya. Nah, sudah dikumpul. Kelompok 4 sini kumpul. Sini. Bawa sini kumpul semua sana. Sini. Kumpul sini. Sudah ya? Nah.
Ya, karena tadi saya sudah bagikan ya, evaluasi kerjanya sudah selesai dikerja. Sekarang untuk supaya kita lebih rileks lagi dan lebih semangat ya, kita akan menyanyikan lagu daerah. Ya, lagu daerah ini berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT ya. Nah, sekarang saya panggilkan namanya, silakan naik ke atas. Kamu pimpin temanmu untuk menyanyikan lagu daerah tersebut. Saya sebut saja namanya atas nama Dilla. Silakan Dilla. Beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Dilla. Ya, berdiri semua. Kita menyanyikan lagu daerah dulu dari NTT. Apa judulnya Dilla? Anak kambing. Anak kambing saya. Ya, saya rasa semua hafal dah lagunya ya. Nah. 1, 2, 3, mulai. Di mana anak kambing saya, anak kambing saya ada di kampung baru. Di mana jantung hati saya, jantung hati saya yang pakai baju biru. Caca Marica hehe, Caca Marica hehe, Caca Marica anak pakai baju biru. Di mana anak kambing saya, anak kambing saya ada di kampung baru. Di mana jantung hati saya, jantung hati saya yang pakai baju biru. Caca Marica hehe, Caca Marica hehe, Caca Marica ada pakai baju biru. Oke, beri tepuk tangan untuk Dilla. Terima kasih Dilla. Silakan duduk kembali Dilla ya. Ya, baik, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelumnya saya mau tanya dulu, bagaimana perasaannya kalian hari ini? Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini ya, terlebih dahulu seperti biasa sebelum pulang kita berdoa ya. Saya panggil lagi satu orang untuk wakili lagi temannya untuk berdoa. Oke, Dilla lagi, silakan beri aplaus untuk Dilla untuk wakili temannya ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik, terima kasih Dilla. Silakan duduk kembali ya. Oke, baik. Silakan tasnya diangkat dulu semua, dipakai ya. Dipakai dulu semua. Ya, dipakai tasnya ya. Bukunya dikasih masuk semua dalam tas ya. Bukunya semua dikasih masuk dalam tasnya ya. Oke, sudah ya? Ya, baik. Untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Yang paling semangat itu yang duluan pulang. Silakan kelompok 2. Ya, salam dulu baru pulang ya. Ya, nah, hati-hati di jalan ya. Oke, lanjut lagi kelompok 4. Nah, 3, kelompok 3, silakan. Salam dulu sini ya, baru lanjut pulang.
Iya. Langsung pulang. Hati-hati pulang ya. Ya, kelompok ini, kelompok 1. Langsung lanjut kelompok 4. Hati-hati pulang ya, petir. Sudah kau makan toh? Hati-hati pulang. Hati-hati pulang ya.